Shalom jemaat Tuhan, hari ini saya Pendeta Prapto kembali menjumpai jemaat Tuhan semuanya melalui siaran siraman rohani Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Hari ini saya akan membawakan topik yang sama ya dengan kasus Musa, tapi di sini temanya bukan Tuhan mendatangkan orang lain untuk kita menjadi kuat, tetapi Tuhan sendirilah yang meyakinkan kita bahwa kita mampu. Kita akan belajar dari kisah Yeremia ya, di mana Yeremia 1 ayat 6 sampai 9 akan menjadi satu pelajaran buat kita semuanya. Saya akan bacakan untuk kita. Yeremia 1 ayat 6 sampai 9. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu." Ada kisah yang sama dengan Musa, yaitu Yeremia. Kalau Musa merasa dia adalah orang yang berat mulut, berat lidah, tidak bisa ngomong, kurang percaya diri. Tetapi ada juga seorang muda yang bernama Yeremia. Dia tidak pandai bicara, tetapi dia merasa dia masih muda. Ya. Nah, ini sebenarnya terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya jujur, ketika saya pertama kali bergabung di Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan ini, di usia saya masih di bawah 30, ada ketidakpercayaan diri yang ada di dalam diri saya ketika saya berada di tengah-tengah jemaat ini. Kenapa? Karena saya merasa seorang kampung. Saya merasa bahwa saya tidak terlalu menarik gitu ya. Saya nggak bisa berpenampilan rapi, saya tidak bisa berpenampilan yang ya good looking lah, orang berkata seperti itu ya. Saya merasa bahwa usia saya masih terlalu muda ketika ada di Komsel, karena saya dulu ada di Komsel, pertama tugas saya adalah Komsel ya. Ketika dari jemaat satu ke jemaat lain dalam komsel-komsel, saya merasa tidak percaya diri untuk mengajar, untuk ini dan sebagainya. Tapi berdasarkan waktu, Tuhan memberikan satu hal yang untuk saya amat-amati, bahwa sebenarnya jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan adalah jemaat yang rendah hati, yang tidak memandang saya muda atau enggak. Karena mereka jemaat Isa Al-Masih Pegangsaan menghargai hamba Tuhan ya dalam pengajaran, nah itu akhirnya membangkitkan semangat saya bahwa saya bisa ada di tengah-tengah jemaat dalam pengajaran saya, dalam tanggung jawab saya untuk sebagai seorang rohaniawan dan sebagainya. Nah, hal ini juga tentunya bersumber daripada Tuhan yang membangkitkan semangat saya untuk saya percaya diri di gereja ini. Terima kasih kepada jemaat semuanya. Nah, hari ini saya menyampaikan kepada kita juga bahwa Yeremia mengalami hal yang sama seperti Musa. Bahkan kalau di dalam perjanjian baru itu Timotius ya, anak didik daripada Paulus juga merasakan hal yang sama. Tidak percaya diri karena masalah usia. Tetapi di dalam ayat ini Tuhan dengan tegas mengatakan supaya Yeremia tidak memandang usianya itu. Ketika Tuhan berdaulat memakai seseorang untuk menjadi utusannya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan tidak memandang usia Yeremia. Tuhan tidak peduli dengan usia, tetapi Tuhan di sini yang diinginkan oleh Tuhan kepada Yeremia adalah kesiapannya. Biarpun muda, kalau Tuhan berkenan, mau apa? Biarpun muda, kalau Tuhan lebih percaya kepada orang itu yang lebih muda, mau apa? Ya. Jadi intinya di sini bahwa Allah berdaulat untuk mengangkat seseorang menjadi hambanya, dan Allah sendiri yang akan meyakinkan orang itu bahwa orang itu sanggup, mampu menjalankan apa yang dipercayakan. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari juga kadang-kadang kita merasa tidak percaya diri. Mungkin Bapak Ibu Saudara bekerja di perkantoran, mungkin Bapak Ibu Saudara bekerja sebagai wirausaha, mungkin wira swasta, mungkin juga Bapak Ibu Saudara melakukan
Pekerjaan yang lain yang untuk pemulainya Bapak Ibu Saudara tidak percaya diri. Kira-kira bisa enggak ya? Kira-kira saya mampu enggak ya? Kira-kira dan sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan itu membuat kita akhirnya tidak percaya diri dan tidak bisa berkembang. Dan berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, yaitu Yeremia 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-9, saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan menyertai kita dan kita harus melangkah. Jika pertimbangan usia, lalu kemudian Tuhan beralih kepada orang lain yang lebih tua, maka anak muda tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Artinya potensi anak muda untuk menjadi yang lebih berkreasi itu tidak ada. Sama dengan kita kalau pada saat ini ketika kita mengalami ketidakpercayaan diri lalu Tuhan meninggalkan kita, beralih kepada orang lain yang lebih pede, bagaimana dengan masa depan kita? Ya, artinya di sini yang mau saya sampaikan adalah Tuhan itu meyakinkan setiap kita semuanya bahwa kita itu tidak akan pernah mengalami keadaan sulit, masa depan suram kalau kita sadar bahwa Allah menyertai kita. Sama seperti Yeremia ini. Tuhan tidak ingin kita lebih fokus kepada masa lalu kita, kepada kelemahan kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita itu melihat Allah yang adalah sumber berkat, sumber kekuatan, sumber pengharapan yang akan mengubah segala keadaan kita. Saya tidak tahu pergumulan kita semuanya apa, pergumulan jemaat semua apa, tetapi percayalah bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita dan Dia akan selalu membuat kita berhasil. Jangan terlalu fokus dengan kelemahan kita, sebab sesungguhnya Tuhan selalu memberikan kelebihan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berharap bersandar kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang baik akan Tuhan bukakan bagi kita semuanya. Jadi Tuhan sendirilah yang meyakinkan kita bahwa kita mampu. Selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, maka tak tersembunyi kuasa Allah atas kita dan kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Hormati kelebihan yang ada dalam diri kita. Jangan fokus pada kelemahan. Setiap kelemahan bisa dijadikan suatu kelebihan oleh Tuhan selama kita bersama dengan Dia. Jadi Tuhan, saya berdoa kepada jemaat semuanya ketika jemaat Tuhan mengalami ketidakpercayaan diri, bahwa Tuhan akan selalu meyakinkan jemaat sebab Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, di mana hari ini kami boleh belajar tentang kisah Yeremia, yang dimana dia merasa tidak percaya diri karena merasa muda. Kadang-kadang Tuhan, atau sering bagi kami juga mengalami hal yang sama. Lebih fokus pada kelemahan kami daripada kami fokus kepada Tuhan yang sanggup membuat kelemahan kami ini menjadi sesuatu yang lebih baik, berpotensi untuk menjadi sesuatu yang baik. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kalau kami di antara kami saat ini ada yang merasa rendah diri, tidak percaya diri karena hal yang lainnya Tuhan, mungkin karena fisik, mungkin karena latar belakang keluarga, mungkin karena usia, karena latar belakang ekonomi dan sebagainya. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat-Mu di dalam nama Yesus, kiranya Engkau akan mengangkat semua itu, menggantikannya dengan keyakinan bahwa mereka bisa menjadi yang lebih baik Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Tuhan yang hadir dan menolong mereka semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami berdoa dan serahkan diri padamu. Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin.